kan sampai saat ini vaksinnya belum ada. Nah, karena vaksinnya belum ada, berarti kan kita harus beradaptasi. Manusia kan manusia ini adalah makhluk yang bisa beradaptasi dengan cepat. Kita harus hidup bersama-sama dengan virus itu sekarang. Nah, supaya kita tidak terpapar oleh virus itu, kita harus melindungi diri kita. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, nah gitu. Ada perubahan lifestyle. Dari kajian gugus tugas terakhir, kapan kira-kira prediksi tren penyebaran COVID-19 ini akan menurun di Indonesia? Kita tidak usah menghabiskan energi kita untuk memikirkan kapan harus selesai dan apa. Sekarang fokusnya adalah kita mematuhi himbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran itu sendiri. Kemudian kita menangani yang memang sudah terpapar, gitu ya. Dengan begitu sendiri, itu kan berarti kurvanya juga akan landai. Kalau bisa besok pun sudah nol gitu. Emang misalnya patuh, kemudian vaksin ditemukan. Sampai saat ini, kerjasama. Iya, kita harus kerjasama. Karena sampai saat ini vaksin untuk COVID-19 juga belum ada yang menemukan. Kalau sudah ada yang menemukan, tenang-tenang aja kita sudah agak tenang lah. Kalau ada vaksinnya, udah bisa lah itu mungkin mau hura-hura sekarang mau rame-rame lagi nggak ada masalah. Tapi kan sampai saat ini vaksinnya belum ada. Nah, karena vaksinnya belum ada, berarti kan kita harus beradaptasi. Manusia ini adalah makhluk yang bisa beradaptasi dengan cepat. Kita harus hidup bersama-sama dengan virus itu sekarang. Nah, supaya kita tidak terpapar oleh virus itu, kita harus melindungi diri kita. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, nah gitu. Ada perubahan lifestyle, ada perubahan cara pola hidup, Pak, yang harus kita ikuti. Nah, kalau kita tidak bisa bertahan atau tidak bisa hidup beradaptasi dengan perubahan ini tadi, kita tidak akan bertahan, gitu. Nah, jadi kita harus cepat menyesuaikan diri sampai misalnya vaksin itu ditemukan. Sama ketika misalnya HIV, sampai saat ini kan HIV virusnya tidak ada vaksin untuk menyembuhkan itu, gitu. Tapi kan kita akhirnya menerima itu, hidup bersama-sama dengan itu. Gitu. Nah, tinggal kita bagaimana caranya bertahan supaya kita nggak tertular, nah, gitu. Ya artinya melindungi diri kita, ya berarti kita juga melindungi keluarga kita, melindungi saudara-saudara kita, melindungi tetangga kita, dan melindungi bangsa ini, gitu Mbak. Artinya bisa dikatakan Pak, sebenarnya ini sosialisasi perlahan untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita mulai memasuki new normal dan juga mulai mengantisipasi protokoler mungkin kesehatan yang baru dan kebiasaan-kebiasaan yang baru sampai nanti vaksin tersebut ditemukan ya Pak ya? Ya, jadi kan seperti misalnya saat ini kan perubahan-perubahan itu sudah ada gitu ya. Artinya kita tidak bisa lagi misalnya ketemu teman cipika-cipiki, salaman gitu ya. Ngobrol juga jaga jarak ya. Itu kan sudah perubahan ya. Rajin kita mencuci tangan. Di setiap restoran atau kantor ada tempat cuci tangan sekarang. Ada kemana-mana bawa hand sanitizer, bawa masker, bawa sarung tangan. Nah, itu kan suatu perubahan hidup gitu ya. Hari ini saja kita melihat, ini kan bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, gitu ya. Ada nggak yang memberitakan tentang hingar-bingar macet mudik, televisi atau media? Tidak ada, itu satu perubahan. Ada nggak kita bermacet-macetan pada jam pulang kantor, akhirnya buka di jalan, misalnya yang bagi yang berpuasa? Tidak ada. Nah, buka bersama, kumpul aja susah, apalagi buka bersama, ya. Nah, semua kita lakukan secara virtual online. Nah, kita ngobrol wawancara aja sekarang pakai video, pakai fasilitas Zoom secara online. Ini kan perubahan. Nah, mungkin ke depan juga kita akan terbiasa untuk itu. Tidak perlu misalnya kita harus meeting kumpul di suatu tempat. Nah, kita cukup dengan menggunakan aplikasi yang ada. Ya cukup. Artinya itu kita beradaptasi gitu. Jadi itulah perubahan namanya. Kita menyesuaikan. Terakhir mungkin Pak, selain perlu dibutuhkan kerjasama dari semua elemen masyarakat dan juga pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 ini dan juga kemampuan dari semua pihak untuk beradaptasi dengan protokoler kesehatan yang baru dan juga kebiasaan-kebiasaan yang baru. Terakhir mungkin Pak, di saat negara-negara di luar tengah menghadapi dan mewaspadai gelombang kedua dari penyebaran virus COVID-19 ini, bagaimana juga di Indonesia? Apakah sejauh ini ada deteksi dari potensi terjadinya gelombang kedua di Indonesia dan dari klaster mana aja kalau misalnya? Nah, kembali lagi Mbak, kita tidak perlu merisaukan ada second wave ataupun third wave sekalipun gitu ya. Kalau semua patuh pada PSBB, patuh pada mematuhi himbauan pemerintah dan protokol kesehatan tadi, kenapa harus ada takut kita second wave? Kalau emang kita tidak tidak berpotensi untuk menyebarkan penyakit itu gitu. Ya, kita tinggal di rumah kok tidak berpotensi untuk menyebarkan itu.
kita rajin cuci tangan, gitu, menggunakan masker, ya, work from home. Kan saya rasa kita tuh tidak usah takut dengan second wave. Yang terjadi kalau second wave itu kalau tidak dipatuhi aturan-aturan tadi, seperti saya bilang, baru misalnya karena bosan jenuh di rumah akhirnya keluar, ya kumpul-kumpul, ya kalau itu kan namanya penyebaran skala besar, namanya PSBB-nya, bukan ya bersama-sama kita tularkan itu gitu. Jadi kan kita patuhi itu protokol kesehatan yang sudah memang dihimbau oleh pemerintah terus menerus gitu. Tidak ada pemerintah yang tidak ingin rakyatnya sejahtera, tidak ada pemerintah yang tidak ingin rakyatnya sehat, karena itu akan berpengaruh pada semuanya. Orang yang sehat berarti jiwanya sehat, jiwa sehat beroda perekonomian bisa berjalan, gitu lah ya. Semua seperti sedia kala. Gitu. Jadi tidak usah kita risaukan ada second wave, third wave atau apa, apabila kita mematuhi ketentuan-ketentuan dan himbauan yang telah disampaikan oleh pemerintah tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Christo Mesianturi atas waktunya. Terima kasih Pak.